Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Guys, liburan kali ini kita kemana nih? Tanya Raka. Lelaki berpostur tubuh ideal itu adalah ketua komunitas pecinta alam. Enaknya kemana ya? Saud Rara. Cewek berlesung pipi tersebut mengerutkan kening seraya berpikir. Gimana kalau ke gunung? Usul Gavin. Enggak ah, bosen. Tahun lalu kan kita baru aja ke gunung. Ganti deh tempatnya. Aku sih terserah aja, yang penting ada makanan. Sejenak mereka berlima membisu, larut dalam pikiran masing-masing. Tak lama kemudian datang dua wanita cantik. Woi, ngapain? Teriak Jessie yang baru datang bersama Vira. Lamunan mereka pun buyar saat mendengar suara cempreng Jessie. Kemudian Jessie dan Vira menjatuhkan beban tubuh mereka di kursi kosong, bergabung bersama kawannya yang lain. Ini loh, kita lagi ngerencanain penjelajahan kemana lagi. Gimana kalau ke hutan Kalimantan aja guys? Celetuk Jessie. Seketika semua mata tertuju pada Jessie. Mereka menatap Jessie dengan wajah tegang. Kalimantan? Sebut mereka serempak. Iya, Kalimantan. Emang kenapa? Aku penasaran tahu Kalimantan itu gimana sih? Ih, mending jangan deh. Aku takut kamu pada kenapa-napa lagi. Saud Vira yang sejak tadi menyimak. Entah di sana ada apa. Emang di sana ada apa? Tanya Rara polos. Kamu pada tahu nggak Kalimantan itu gimana? Jawab Vira hati-hati. Yang aku tahu sih Kalimantan itu mistis banget. Jawab Raka sambil memainkan ponselnya. Yup, nyokap dan bokap aku kan asli orang sana. Di sana tuh kalian harus hati-hati, jaga sikap guys. Semua yang ada di sana menyimak kata-kata Vira dengan serius. Vira memang asli orang Kalimantan, tapi karena ayahnya ada kerjaan di Jakarta, jadi dia bersama keluarganya ikut pindah ke Jakarta. Ah, emang masih ada yang kayak begituan ya? Sangkal Geral. Udah deh ke Kalimantan aja. Tenang, masalah biaya aku tanggung semua. Ah, yang bener. Yes, aku emang sejak dulu pengen banget naklukin hutan Kalimantan. Ada apa sih di sana? Penasaran aku. Ucap Jessie penuh ambisi. Jess, sadar kamu, ini bukan main-main. Aku tahu banget Kalimantan itu gimana. Jangan sampai kamu datang ke sana buat nganter nyawa. Ah, kamu mah gak asik, Fir. Kalau yang lain gimana? Aku setuju sih. Yang lain gimana? Aku setuju aja. Nah, tinggal Raka, Rara sama Vira. Gimana kalian? Oke nggak? Aku ikut deh. Ayo Ra, kamu harus ikut. Jangan takut, kan ada aku. Ajak Raka. Iya deh, kata Rara walaupun ragu. Kamu gimana, Vir? Jessie menatap Vira dengan tatapan mengintimidasi. Sorry guys, aku nggak bisa ikut kalian. Aku udah ada janji sama nyokap sama bokap aku buat liburan ke Bali. Ah, bilang aja kamu takut. Tantang Jessie. Nggak gitu guys. Sorry ya. Tapi pesan aku kalau kalian jadi ke sana bener-bener jaga sikap dan ucapan kalian guys. Aku takut kamu pada nggak bisa kembali. Ucap Vira serius dengan mata berembun. Tenang aja Vir. Aku sebagai ketua bakal jagain mereka kok. Iya, aku percaya sama kamu. Pokoknya kalian hati-hati banget guys. Oh ya, aku ada sepupu di sana. Kalau kalian mau, aku bisa suruh sepupu aku buat nganter kamu pada ke sana. Boleh deh. Setelah mereka memutuskan tujuan mereka, mereka pun pergi membubarkan diri masing-masing. Di kafe tersebut hanya tinggal Raka, Rara, dan Vira. Vir, emang segitu ngerinya ya Kalimantan? Tanya Rara yang sejak tadi membisu. Ya, asal kamu baik-baik, terus nurut apa yang gak boleh di sana, ya aman aja kok.
Yang penting kamu harus hati-hati. Biarpun kalian emang sering jelajah alam liar, tapi buat Kalimantan, aku mohon kalian harus jaga sikap, ucap Vira sungguh-sungguh. Yang aku tahu sih Kalimantan itu banyak pantangannya kan, ucap Raka. Vira mengangguk. Ia menatap kedua sahabatnya yang ada di hadapannya dengan wajah serius. Entah mengapa perasaannya mendadak gelisah. Ia ingin sekali melarang mereka untuk pergi ke sana, tapi ia tak ingin mengecewakan perasaan para sahabatnya. Hanya doa yang mampu ia berikan agar semua berjalan dengan lancar. Ya udah, aku duluan ya, aku udah dijemput tuh. Tunjuk Vira pada sebuah mobil hitam yang baru saja berhenti di muka kafe. Oke, hati-hati ya, dan selamat berlibur, ucap Raka sambil memeluk Vira. Iya, kalian juga, kalau ada apa-apa jangan lupa hubungin aku. Vira melangkah pergi sambil melambaikan tangan. Raka dan Rara membalas lambaian tangan Vira. Mereka memandang punggung Vira hingga hilang di balik pintu. Kak, kamu yakin? Tanya Rara serius. Yakin? Kenapa? Kamu takut ya? Rara mengangguk. Sejujurnya dalam hati kecil, ia memang tak setuju untuk pergi menjelajah ke hutan Kalimantan. Entah mengapa perasaannya dirundung gelisah. Hati kecilnya melarang ia untuk pergi ke sana. Udah deh, kamu gak usah takut. Aku janji bakal jagain kamu. Raka menggenggam tangan Rara. Terima kasih ya, kamu emang sahabat terbaik aku. Seketika hati Raka terasa perih mendengar ucapan Rara yang hanya menganggapnya sebagai sahabat. Raka memang sejak lama sudah menyukai wanita dengan senyuman manis di depannya itu. Namun sampai saat ini ia tak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Rara lari menyusuri jalanan yang kanan dan kirinya hutan. Nafasnya memburu, entah ia ada di mana. Ia tak mengenal wilayah itu. Nafas Rara serasa tercekat saat ada yang memegang bahunya dari belakang. Perlahan dengan tubuh bergetar, Rara membalikkan tubuh dan sesosok kakek berjubah hitam sedikit membungkuk dengan sebuah tongkat untuk tumpuan menatapnya tajam. Kakek siapa? Tanya Rara ragu saat melihat seseorang kakek yang ada di hadapannya tersenyum misterius. Tiba-tiba ada suara benda jatuh di belakang Rara. Seketika ia menoleh, tapi tak ada apapun. Nafas Rara tersenggal, keringat mengucur membasahi kening. Ia menyisir ke segala arah, tapi tiba-tiba semua gelap dan sepi. Kakek yang ada di hadapannya lenyap, entah kemana. Jangan pergi ke hutan. Suara menggelegar terdengar entah dari mana asalnya, membuat bulu kuduk Rara meremang. Tiba-tiba ada cahaya terang menyilaukan mata, membuat Rara memejamkan mata. Dan saat Rara membuka mata, ternyata ia bangun dari tidurnya dengan keringat membasahi baju. Keesokan harinya Rara sudah berada di kafe, tempat ia dan teman-temannya biasa menghabiskan waktu. Tak lama kemudian Jessie datang bersama Gerald. Mereka langsung menghampiri Rara yang sudah lebih dulu datang. Ra, kenapa wajah kamu pucat gitu? Tanya Jessie saat melihat Rara. Gini guys, semalam aku mimpi ketemu kakek-kakek berjubah hitam. Terus kayak ada sesuatu yang jatuh di belakang aku. Pas aku noleh gak ada apapun. Dan si kakek pun gak ada. Gak lama ada suara yang bilang, jangan pergi ke hutan. Ah Rara, zaman gini kamu masih aja percaya mimpi, ucap Gerald dengan gelak tawa. Aku serius, Ge. Perasaan aku gak enak. Mimpi aku tuh rasanya nyata banget, tahu gak? Alah, mimpi aja dipercaya ah, ketus Jessie. Jess, aku serius. Apa kita batalin aja rencana kita? Jangan ngade-ngade deh. Kalau kamu takut, mending gak usah ikut deh. Iya Ra, kamu mending pupuk aja sono. Kok kamu pada ngegas sih? Bukan gitu. Semua persiapan sudah aku atur. Tiket udah aku pesen. Udah lah Ra, kalau kamu gak mau ikut gak usah. Gerald menatap tajam wajah Rara. Tapi udah deh, gak usah ngomong macem-macem lagi. Dan kamu gak usah cerita masalah mimpi kamu ke anak-anak yang lain. Ayo cabut, ajak Jessie pada Gerald sambil melangkah pergi.
Gerald pun mengangguk dan berdiri mengikuti Jessie. Rara hanya membeku, menatap kepergian Jessie dan Gerald dengan kecewa. Rara termenung, pikirannya melayang jauh. Hatinya tak pernah tenang sejak rencana penjelajahan mereka. Seolah selalu ada yang memperhatikan dirinya. Ia memang tak bisa melihat makhluk tak kasat mata, tapi ia bisa merasakan keberadaan mereka. Itulah salah satu kelebihan Rara yang entah sejak kapan ia miliki. "Ra, kamu sendirian?" tanya Raka yang baru saja datang bersama Gavin dan Bian. "Tadi ada Jessie sama Gerald, tapi sekarang mereka udah balik." "Kamu kenapa?" tanya Gavin melihat raut wajah Rara yang tak biasa. "Gak apa-apa, aku cuma ragu aja buat pergi ke Kalimantan," ucap Rara sambil menopang dagu. Raka dan Gavin saling pandang, sedangkan Bian sejak tadi sudah sibuk menyantap makan yang ada di meja tanpa mempedulikan obrolan ketiga sahabatnya. "Apa yang buat kamu ragu, Ra?" tanya Raka serius sambil menatap bola mata coklat milik Rara. "Entahlah, hati aku ngelarang buat kita ke sana." "Ah, itu sih perasaan kamu aja kali," celetuk Bian sambil mengunyah makanan. "Udah gak apa-apa, ada aku kok." Gavin mengelus bahu Rara. Raka memandang nyalang ke arah Gavin. Ia tak suka jika Gavin terlalu perhatian pada Rara. 2 hari kemudian setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, rombongan Raka dan kawan-kawan tiba di Bandara Tebelian. Mereka dijemput oleh mobil hitam menuju ke penginapan. Sepanjang perjalanan dari Bandara Tebelian menuju hutan, mereka tak henti-hentinya bersenda gurau. Gelak tawa terdengar dari bibir mereka. "Bang, dari Jakarta?" tanya sopir tersebut. "Iya nih." "Oh pantes, mau kemana bang?" "Mau jelajah hutan Sungai Bening." Hutan Sungai Bening?" tanya Pak supir tersebut dengan raut wajah kaget. "Iya pak, kenapa?" tanya Raka bingung melihat wajah Pak supir berubah tegang. "Nggak apa-apa bang, hati-hati ya bang. Tolong jaga sikap, jangan membawa sesuatu yang dilarang ke sana," kata supir tersebut tanpa mengalihkan pandangan ke depan. "Iya pak, insya Allah." "Emang di sana angker ya pak?" tanya Raka serius. "Iya, banyak pan." Pak supir menghentikan ucapannya karena mobil telah sampai di muka hotel. Keesokan harinya rombongan Raka sudah siap dengan tas punggung mereka masing-masing. "Ayo guys, kita berangkat. Aku udah gak sabar pengen ke hutan." Jessie meraih tas rangselnya dengan senyum lebar. "Gimana persiapan? Udah lengkap semua?" tanya Raka sebagai ketua. Ia wajib mengingatkan. "Siap," jawab mereka serempak. Raka bersama Gavin, Bian, Gerald, Rara, dan Jessie bersiap menuju kampung Jaka, sepupu Vira yang tinggal tak jauh dari hutan. "Guys, aku mohon jaga sikap kalian ya. Tolong hormati dan turuti semua nasihat orang-orang di sini," ucap Raka tanpa mengalihkan pandangan ke arah depan, karena ia yang menyetir. "Iya Rak, aku tahu. Kayak kita nggak pernah jelajah aja," saut Gerald. Lelaki dengan perawakan maju tersebut memang berwatak keras juga pemberani. "Aku hanya ngingetin, ini Kalimantan. Konon banyak pantangan dan juga banyak hal mistis." "Guys, kok aku ragu ya?" sela Rara. "Apaan sih kamu, Ra? Kamu tuh dari kemarin ragu terus." "Aku juga gak tahu, tapi perasaan aku gak enak terus." "Udah Ra, kamu lagi baper aja kali." "Sebelum berangkat kita jangan lupa berdoa ya," ucap Raka lagi. Sepanjang perjalanan mereka banyak melewati hutan kecil. Mereka pun bernyanyi gembira di dalam mobil. Namun itu semua tak bisa membuat Rara tenang. Ia selalu saja gelisah ingin pulang. "Awas!" teriak Rara dengan nafas memburu. Jeritan rem mobil terdengar memekakan telinga. Karena Raka kaget dan refleks menarik rem mendadak saat mendengar teriakan Rara. Semua mata awas menatap Rara dengan tatapan heran dan bingung. "Kamu kenapa lagi sih, Ra?" tanya Jessie kesal. "Tadi aku lihat kakek-kakek yang nyebrang," tunjuk Rara dengan wajah pucat. "Mana? Aku gak lihat, Ra."
Raka dan yang lainnya menoleh ke depan, tapi tak ada siapapun. Tapi aku tadi lihat ada kakek-kakek lewat dan hampir ketabrak. Ra, tenang ya, gak ada siapa-siapa kok. Gavin mengelus lengan Rara, membuat Raka kesal. Udahlah Ra, kamu tidur aja mending daripada berisik. Saud Gerald kesal sambil mengatur posisi untuk menyandarkan kepalanya. Ki, jangan kasar sama cewek. Raka semakin kesal. Gerald memejamkan mata dan tak menghiraukan ocehan Raka. Udah tenang ya Ra. Jessie meraih kepala Rara dan mendekapnya erat. Terdengar deru nafas Rara yang tak beraturan. Ia sangat takut. Rara melihat seorang kakek renta senyum menyeringai ke arahnya sambil berlalu menyeberang dan hampir ditabrak oleh mobil mereka. Kakek yang tadi ia lihat adalah kakek yang ada di mimpinya. Mobil kembali melaju, membelah jalanan hingga memasuki sebuah gapura, sebuah perkampungan kecil. Di perkampungan tersebut dihuni sekitar 40 kepala keluarga. Suasana sepi tak seperti Jakarta, hanya terlihat beberapa orang yang berlalu lalang sambil melempar senyum ke arah mobil. Mobil berhenti di sebuah rumah sederhana, sebuah rumah panggung terbuat dari kayu. Di muka rumah terdapat 2 patung model khas suku Dayak. Ini rumahnya. Menurut alamat yang Vika kasih sih, ini bener rumahnya. Ya udah, ayo turun. Ih, oga aku. Rumah dekil juga. Hus, jaga mulut kamu, Jess. Ini kampung orang. Kamu gak boleh ngomong sembarangan. Rara mencengkram erat lengan Jessie. Deh, santai aja kali, gak usah ngegas. Jessie menyumpal telinganya menggunakan earphone dan kembali menyandarkan punggungnya ke kursi mobil. Ya udah, yang lain tunggu di sini saja. Aku sama Rara yang masuk, ucap Raka bijaksana. Gerald, Gavin, Jessie pun mengangguk setuju dan berdiam diri di dalam mobil. Jangan tanya Bian mana, dia masih molor, hanyut dalam mimpinya. Perkampungan terasa sepi, tak ada orang yang lalu lalang. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Sejak tadi mata menyisir, tak ada orang yang terlihat. Kampung kok kayak kuburan, sepi. Celetuk Jessie kesal. Diam kamu. Gavin mulai buka suara. Ia merasa Jessie semakin tak bisa mengontrol mulutnya. Apaan sih kamu? Jangan bentak-bentak Jessie. Emang bener kok, kamu ini aneh. Gerald tak terima jika ada yang berkata dengan nada tinggi pada pujaan hatinya. Gerald memang sejak lama sudah sangat bucin pada Jessie, dan Jessie sudah mengetahui hal itu. Namun wanita berkulit putih itu tak pernah membalas cinta Gerald karena di hatinya sudah ada yang mengisi. Udah pada berisik aja kamu pada. Ini sudah sampai kah? Tanya Bian mengucek mata karena ia baru saja bangun dari tidurnya. Jessie, Gavin, dan Gerald mendengus kesal karena adu mulut mereka tadi membuat suasana menjadi canggung. Permisi, ucap Raka di ambang pintu. Iya, jawab dari dalam. Tak lama kemudian, seorang pria seumuran dengan Raka keluar. Apa benar ini rumah Bang Jaka? Tanya Raka sopan. Benar, saya sendiri. Oh, kalian kawan Vira ya? Bener Bang, masuk dulu yuk. Ajak Bang Raka ramah. Raka dan Rara pun masuk ke dalam rumah, menunggu Bang Jaka yang tadi pamit untuk berganti pakaian. Raka dan Rara duduk berdampingan. Mata Rara menyisir setiap sudut ruangan tanpa sengaja. Matanya terpaku pada sebuah foto berbingkai yang tergantung di dinding rumah. Rara pun merasa penasaran dan melangkah mendekati foto tersebut. Tiba-tiba Rara berteriak histeris saat ia dengan jelas melihat wajah yang ada di foto tersebut. Raka pun terlonjak kaget dan segera menghampiri Rara yang berdiri mematung sambil membekap mulutnya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya berubah pias. Ra, kamu kenapa? Itu. Rara menunjuk foto tersebut dengan tangan bergetar. Raka menoleh dan menatap foto tersebut sambil melipat dahi. Kenapa? Kamu kenal sama kakek yang ada di foto? Kakek itu...
Belum sempat Rara bercerita, Jaka, sepupu Vira, sudah lebih dulu keluar dari kamar. "Saya sudah siap, Kak," ucap Jaka. Ia terlihat membawa sebuah parang panjang, topi dan air mineral. "Mari kita berangkat, matahari juga sudah mulai naik." Rara pun mengangguk, tapi matanya tak lepas menangkap foto tersebut. Ada rasa penasaran yang hebat dalam hatinya. Ia ingin tahu siapa kakek yang ada di foto tersebut. "Bang, maaf, boleh saya bertanya?" Rara akhirnya memberanikan diri untuk mengeluarkan isi hatinya. "Boleh, Kak. Apa ya?" "Itu foto siapa, Kak?" Jaka menoleh, matanya mengikuti kemana jari Rara menunjuk. "Oh, itu kakek saya, Kak. Beliau sudah meninggal 2 tahun lalu." Dek, jantung Rara segera berhenti berdetak saat mendengar penjelasan Jaka. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mulai membasahi tangannya. "Meninggal? Lalu siapa yang tadi aku lihat di jalan?" "Ra, kamu kenapa?" tanya Raka saat menyadari wajah Rara pucat seperti orang ketakutan. Enggak apa-apa. Kakak enggak usah takut, kakek saya enggak akan ganggu kalau tak ada yang mengganggu," ucap Jaka sambil tersenyum misterius. "Maksud abang?" "Sudahlah, pokoknya kakak selama di sini harus jaga sikap dan lisan ya. Sopan dan santun, jangan lupa permisi." "Baik." Raka dan Rara mengangguk. Mereka pun siap untuk berangkat menuju hutan. Rara melangkah dengan gontai. Ia ingin sekali pulang dan membatalkan rencana penjelajahan ini. Hatinya selalu gelisah. Entahlah, ia merasakan firasat yang tak baik. Terlebih saat ia mengingat bermimpi dengan kakek yang ada di foto. Kakek itu seolah melarangnya untuk pergi. "Lama banget sih kamu pada," sungut Jessie kesal saat ia melihat Raka, Rara, dan Jaka mendekat ke arah mereka. "Sabar Jess, kamu tuh marah-marah terus. Lagi dapet ya?" tanya Raka. "Kagak," jawab Jessie cepat, raut wajahnya berubah panik. "Kak, kamu lagi datang bulan. Saya sarankan jangan ke hutan dulu." Jaka yang sejak tadi menyimak ikut bersuara. "Enggak, aku enggak lagi datang bulan." Mereka semua pun tak ada lagi yang menjawab ucapan Jessie. Semua telah siap dengan masing-masing rangsel yang bertengger di bahu mereka. Setelah semua memeriksa dan memastikan barang bawaannya lengkap, mereka pun turun dari mobil. Mobil tetap terparkir di muka rumah Jaka. Mereka memutuskan untuk jalan kaki karena medan menuju hutan masih jalan setapak yang tak bisa dilalui oleh mobil. "Oh iya Kak, udah tahu apa saja yang nggak boleh dilakukan selama di hutan?" Jaka membuka pembicaraan sambil berjalan. "Udahlah, kita nih sering keluar masuk hutan dan biasa," jawab Gerald dengan nada sombong. "Iya, kita tuh nggak perlu dikasih tahu, ya nggak guys?" Jessie menambahkan. Kalian nggak boleh gitu. Setiap wilayah punya pantangan sendiri yang nggak boleh dilanggar." Rara mulai bersuara karena sedikit banyak ia sudah dengar cerita dari Vira tentang orang yang tersesat di hutan Kalimantan. Sok tahu. Pian berbicara asal. Udah berantem terus kayak anak kecil, tahu nggak sih kalian?" Gavin mulai geram. Sejak tadi ia membisu, akhirnya ikut berkomentar. Memang dari ke-6 kawan tersebut, Gavin terkenal lelaki yang irit kata-kata. Mereka mulai menyusuri jalan setapak, kanan dan kiri ditumbuhi semak belukar. Awan bergelayut mendung, membuat hawa dingin sangat terasa. Rara berjalan di belakang Raka. Di belakang Raka ada Jessie, yang paling depan Bang Jaka, dan yang paling akhir Gerald. Mereka terus berjalan hingga jalanan setapak habis. Setelah beberapa menit menyusuri jalanan setapak, akhirnya mereka mulai melangkah masuk hutan. "Permisi," ucap Jaka saat kakinya mulai melangkah masuk hutan. Rara dan Raka pun mengucapkan hal yang sama, tapi keempat temannya yang lain cuek, masa bodoh dan terus melenggang tanpa permisi. Saat mulai masuk hutan, hawa dingin semakin terasa karena pohon tumbuh tinggi menjulang hingga sinar matahari tak dapat menembus. Ditambah lagi hari itu memang sedang mendung.
Rara mengusap tengkuknya. Ia merasakan bulu kuduknya meremang sejak tadi. Perasaannya pun semakin gelisah. Rara mengedarkan pandangan. Sekelebat bayangan hitam melesat dari balik pohon, membuat nafasnya tercekat. Jalan, Ra, ngapain malah bengong? Jessie mendorong tubuh Rara hingga Rara terpelanting. Aduh, Rara. Raka dan Kevin dengan sikap pembantu Rara berdiri. Kamu apaan sih? Jangan kasar, Jess. Lantang Kevin. Vin, kamu jangan gitu. Jessie juga pasti gak sengaja kok. Lagian ngapain juga Rara tiba-tiba berhenti. Gerald menatap tajam Kevin. Udah. Bian mendorong tubuh Kevin dan Gerald yang sedang berhadapan, siap untuk saling menerkam. Kak, hari ini sudah mulai sore. Lebih baik kakak istirahat di sini. Saya nggak bisa nginap karena mau bantu ibu angkat padi. Jelas Jaka. Lah, Jessie kesal. Nggak apa-apa, Bang Jaka balik aja. Raka menjawab, Kak, tolong jangan masuk ke dalam hutan lebih jauh lagi ya. Takutnya kalian tersesat. Besok pagi saya kemari dan kita lanjutkan lagi. Emang sungai masih jauh? Tanya Jessie. Sebentar lagi Kak, di depan sana. Setelah berpamitan, Jaka pun melangkah pulang karena ia harus cepat kembali untuk membantu ibunya yang sedang panen di sawah. Rara termenung, duduk di atas sebuah batang pohon yang telah tumbang. Ia merasakan kakinya linu akibat tadi terpleset. Matanya menyisir hutan. Sejauh mata memandang, hanya pohon yang menjulang kokoh dan tinggi dengan batang yang sudah besar-besar. Ia yakin pohon tersebut memiliki usia hidup yang sudah tua. Terlihat lingkaran diameter batang yang besar lebih besar daripada dekapan tangan orang dewasa. Guys, kita dirikan tenda di sini. Raka memberi perintah. Jangan di sini, baru juga pukul 4 sore. Kita jalan ke dalam lagi. Jessie berdiri dari tempat duduknya. Setuju. Gerald mendukung. Tapi kata Bang Jaka, kita nggak boleh masuk lebih dalam. Rara menolak. Aku penasaran tahu. Gak mungkin juga kita tersesat. Kita kan sudah sering keluar masuk hutan. Jessie tak mau kalah. Iya bener, lagian Bang Jaka aja terlalu protektif sama kita. Gerald menambahkan. Mereka semua terdiam dengan pikiran masing-masing. Rara memilih bajunya, rasa takut terus ia rasakan. Ayo guys, kalian gak mau? Yaudah biar aku pergi aja sendiri. Ancam Jessie. Aku ikut kamu. Gerald memakai tas rangselnya kembali. Raka dan Kevin saling pandang. Sementara Rara tertunduk lesu. Bian menggaruk kepala bingung harus gimana. Raka menatap ke atas seolah menimbang-nimbang. Jessie dan Gerald sudah lebih dulu melangkah meninggalkan kawannya yang masih berdiri mematung. Ayo dah. Akhirnya Bian mengikuti langkah Jessie sambil menarik rangsel Kevin. Mau tak mau, Kevin pun pasrah dan lanjut berjalan. Ra, ayo. Raka mengulurkan tangannya pada Rara yang masih tertunduk ragu. Kak, aku takut. Sejak tadi kamu ngerasa gak sih seolah ada yang merhatiin kita? Rara mulai terisak dengan tubuh bergetar. Raka meraih Rara dalam dekapan. Kamu tenang aja, ada aku yang selalu jagain kamu kok. Raka mencoba menenangkan Rara, walau ia juga merasakan hal yang sama. Raka sempat melihat sekelebat bayangan yang terbang, tapi tak jelas itu apa. Sepasang mata dengan tatapan cemburu terus memperhatikan Raka dan Rara yang berpelukan. Tangannya mengepal kuat. Kevin berhenti saat menyadari Raka dan Rara lama tak menyusul mereka. Saat menoleh, ia disuguhkan oleh pemandangan yang membakar hatinya. Raka dan Rara pun akhirnya melangkah menyusul yang lainnya. Kamu pada lama banget sih, sungut Jessie. Bian mana? Tanya Raka tanpa mempedulikan ocehan Jessie. Buang air katanya. Lama amat sih Bian. Biar aku susul, ucap Kevin dingin. Rara menatap wajah Kevin yang sejak tadi murung dan tak bergairah. Dalam hati ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada Kevin. Kevin melangkah melewati Rara tanpa menoleh ataupun tersenyum seperti biasanya. Aku udah selesai.
Pian keluar dari balik pohon besar sambil cengengesan. Lama banget kamu. Astagfirullahaladzim, kamu buang air sembarangan, Pi. Pekik Rara. Aku buang air tuh di balik pohon besar, kebelet soalnya. Emang kenapa kalau Pian buang air sembarangan? Di sini kan gak ada toilet. Jessie mulai memperkeruh suasana. Yang lain hanya terbahak mendengar perkataan Jessie. Namun Raka dan Gavin hanya diam tak bersuara. Rara geram, ia takut hal itu bisa menjadi petaka untuknya dan yang lain. Udah ayo, jalan lagi. Hutan mulai gelap, padahal jam baru menunjukkan pukul 5 sore. Namun karena pohon yang tumbuh subur, daun yang saling berhimpit, membuat cahaya tak dapat masuk sehingga terlihat sangat gelap. Angin semakin bertiup membawa hawa dingin. Tapi anehnya, dedaunan tak ada yang bergerak di terpa angin. Stop guys, hari udah mau malam, kita dirikan tenda aja di sini. Setuju, aku juga udah capek. Pian menjatuhkan bobot tubuhnya di tanah. Semua akhirnya segera mendirikan tenda di tanah lapang yang dikelilingi pohon besar menjulang tersebut. Rara, Raka, dan Gavin saling bahu mendirikan tenda, sementara Gerald dan Jessie mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Pian entah kemana perginya. Suara gesekan dedaunan nyaring terdengar membuat Rara menatap waspada. Guys, dengar nggak? Tanya Rara pada Raka dan Gavin yang tengah sibuk memasang tenda. Apaan? Tanya Gavin tanpa menghiraukan Rara. Kayak ada yang jalan ke sini. Tuh dari semak-semak. Wajah Rara pucat, ketakutan. Sejenak mereka terdiam, menatap semak, tapi tak ada apapun di sana. Gak ada apa-apa, perasaan kamu aja, Ra. Beberapa saat kemudian Jessie dan Gerald datang, membawa setumpuk kayu kering untuk membuat api unggun. Terdengar canda tawa mereka, entah apa yang sedang mereka bicarakan. Guys, mana Pian? Tanya Gavin sambil mengedarkan pandangannya. Pian? Mereka berseru, baru sadar sejak tadi Pian tak ada di sekitaran situ. Raka dan Gavin mulai memeriksa tenda. Wajah tegang mulai tercetak jelas di wajah-wajah mereka. Rara meremas ujung bajunya, jantungnya berdetak kencang. Jessie dan Gerald saling pandang. Bukannya tadi ia izin buang air? Buang air lagi? Kemana? Tanya Gavin dengan wajah tegang. Jessie menaikkan bahunya. Gak tahu, aku kan langsung cari kayu. Gimana nih? Mana udah mau masuk senja lagi? Raka mulai gelisah. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari Pian di sekitaran. Berharap Pian tak tersesat karena hari sudah mulai malam. Hutan semakin gelap gulita. Serempak mereka semua saling pandang, mendengar suara gesekan daun dari arah semak. Pian, ucap Gavin saat melihat seorang lelaki berjalan ke arah mereka dengan tertunduk. Bi, kamu dari mana aja? Tanya Rara cemas. Namun yang ditanya sama sekali tak menjawab. Pian terus berjalan sambil menyembunyikan wajah melewati semua kawannya yang berdiri tegang. Bi, kamu kenapa? Jawab Pian lirih dengan tatapan kosong. Mendengar jawaban Pian, seketika bulu kuduk mereka semua meremang, membuat mereka bergidik ngeri. Bi, kamu sakit? Tanya Gerald. Ia melihat wajah Pian pucat dan saat ia menyentuh tangannya terasa dingin sekali, seperti es batu. Ia terlihat gelisah, apalagi tanpa sengaja ia bersitatap dengan mata Pian. Pian melempar senyum menyeringai badannya. Aku mau tidur, ucap Pian sambil melangkah pergi menuju tenda. Raka, Gavin, Gerald, dan yang lainnya hanya menatap nanar kepergian Pian sampai ia hilang di balik tenda. Kok Pian gak kayak biasanya ya? Iya, aku juga heran. Udahlah, perasaan kalian aja kali. Jessie berlalu dan duduk di muka api unggun. Sejujurnya Jessie juga merasakan hal yang aneh pada Pian. Namun itu semua ia acuhkan agar yang lain tak merasa gelisah. Ra, kok kamu diem aja? Tanya Raka. Aku gak apa-apa.
Rara pun menyusul duduk di sebelah Jessie. Mereka semua pun duduk di muka api yang telah dibuat untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka juga mengeluarkan bahan makan yang mereka bawa. Karena hari sudah malam, perut pun berteriak minta diisi. Jessie membongkar semua isi dalam tasnya. Ia mengeluarkan satu persatu menu yang telah ia siapkan dari rumah. "Jess, kamu bawa telur?" Mata Rara terbelalak tak percaya. Sedangkan yang lain saling pandang, menatap heran. "Iya, emang kenapa?" "Ya Allah, Jess, kamu tahu gak sih, bawa telur ke hutan tuh gak boleh?" Jawab Rara dengan wajah frustasi. "Emang kenapa sih?" "Buang, pokoknya buang." Rara berteriak histeris. Sekejap kemudian ia tak sadarkan diri. Raka mencoba mendekati Rara yang tergeletak pingsan. Tiba-tiba Rara membuka mata, senyum menyeringai ke arah Jessie. Tubuhnya berdiri tegak, dengan rambut menjuntai ke depan. Rara tertawa, suaranya berat dan serak, mengerikan, berjalan mendekati Jessie. "Ya Allah, Rara!" Ucap Raka menyadari jika yang sedang ada di hadapannya bukanlah Rara. Rara melangkah dengan kaki diseret sambil terus tertawa dengan suara berat. Yang lain pun mundur menjauhi dari Rara. Mereka takut juga panik, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka yakin makhluk yang ada di depan mereka mungkin adalah salah satu penghuni hutan ini. "Pergi kalian, kalian telah mengotori rumah kami," teriak Rara dengan mata melotot. "Maaf, kami kesini hanya ingin menjelajahi hutan, tak bermaksud untuk mengotori," jawab Raka. "Bohong, kalian telah mengotori. Pergi kalian, atau kalian semua harus mati." Gavin dan Gerald berhasil memegang kedua tangan Rara. Rara terus meronta. Raka mengusap wajah Rara setelah ia membaca doa yang dia bisa. Seketika tubuh Rara jatuh ke tanah. Dengan sigap Gavin dan Gerald menggendong tubuh Rara. Jessie menggigil ketakutan sambil memeluk tasnya yang meringkuk di depan api unggun. Raka mengoleskan minyak kayu putih ke hidung Rara. Tak lama kemudian Rara pun sadar. Mereka semua bernafas lega. Rara telah kembali. "Aku kenapa?" tanya Rara bingung melihat ia dikelilingi oleh teman-temannya. "Gak apa-apa, kamu hanya pingsan, mungkin kecapean." Raka dan yang lain sepakat untuk tak menceritakan kejadian yang baru saja dialami karena takut akan memperkeruh suasana. Tak lama kemudian suara minta tolong terdengar lirih di dalam kegelapan. Mereka semua saling pandang dengan jantung berdetak kencang. Gerald melihat sekelebat bayangan hitam melintas, berlari menuju hutan. Membuatnya merasa sedang dikerjai oleh seseorang. Apalagi ini? Gerald terpancing emosi. Ia memang memiliki watak yang keras, juga tak percaya akan hal di luar nalar. "Kayak suara Bian," ucap Gavin. Gavin dan Bian memang bersahabat sudah lama, jadi mereka sangat akrab satu sama lain. Mereka semua saling pandang, wajah tegang terlihat jelas. Gerald berdiri melangkah, mengejar bayangan itu tanpa rasa takut. "Ge, jangan!" teriak Jessie. Gerald tak menghiraukan teriakan Jessie. Ia terus saja berjalan ke arah hutan sambil membawa senter. Gavin pun berlari menuju tenda untuk melihat Bian. Tubuhnya bergetar. Dengan susah payah ia menelan saliva. "Guys, Bian gak ada di tenda. Kita harus nyusul Gerald. Suara itu pasti suara Bian." Tanpa menunggu lama mereka pun melangkah menyusul Gerald. Rara dan Jessie saling berpegangan tangan erat. Dada mereka naik turun, merasakan ketakutan yang menjalari tubuh. Gavin dan Raka mengarahkan senter ke depan sambil memanggil nama Gerald dan Bian. Lama menyusuri hutan, tapi Gerald tak juga terlihat. Ini aneh, kenapa dari tadi kita seperti berjalan di tempat? Raka menghentikan langkahnya. Aku juga ngerasa gitu. Kaki sudah pegel, tapi Gerald dan Bian juga belum kelihatan. Padahal tadi aku masih lihat Gerald. Gavin menatap tajam sambil mengepal tinju.
Gimana nih? Rara berkata dengan suara bergetar. Jessie hanya tertunduk, jantung seperti melompat saat tak sengaja ia melihat ke arah pohon. Ada makhluk berambut gimbal dengan gigi runcing menyeringai ke arahnya. Sekejap kemudian makhluk itu lenyap, entah kemana. Jess, kamu kenapa? Tanya Rara saat ia merasakan tubuh Jessie bergetar hebat. Enggak apa-apa, ucap Jessie berbohong. Tolong, tolong. Samar suara minta tolong terdengar lagi, membuat mereka semua saling pandang. Ayo, dari sana arahnya. Bian, Giral. Kenapa suaranya nggak ada lagi? Kita harus gimana? Aku juga nggak tahu. Apa dari kita ada yang melanggar pantangan hingga membuat penunggu hutan ini marah? Raka memandang satu persatu wajah temannya. Namun yang lain hanya menunduk sambil menggeleng lemah. Jess, kamu kenapa bawa-bawa telur ke sini sih? Tanya Raka dengan wajah memerah, menahan amarah. Aku cuma penasaran. Emang kenapa kita nggak boleh bawa telur ke hutan? Jawab Jessie lirih. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak sih akibat penasaran kamu itu? Kita semua dalam bahaya. Bentak Raka. Dadanya naik turun menahan gejolak emosi di dada. Sekarang kita harus gimana? Tanya Gavin menjambak rambutnya kasar. Ayo kita kembali ke tenda, berkemas dan pergi. Raka mengambil keputusan. Tapi Gerald sama Bian? Udah kita kemas dulu, nanti kita cari mereka. Mereka pun setuju dan melangkah kembali menuju tenda, membereskan peralatan dan pergi sesegera mungkin dari hutan tersebut. Sesampainya di depan tenda, mereka sangat terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Jessie berteriak histeris sambil membekap mulutnya. Mereka melihat banyak sosok mengerikan dengan rambut gimbal, mata merah, lidah menjulur panjang, dengan liur menetes, menjijikan, sedang berebut tas. Terlihat mereka sedang melahap telur yang ada di dalam tas Jessie. Raka memberi aba-aba agar Gavin, Rara, dan Jessie mundur perlahan meninggalkan tempat itu. Mereka pun mengendap, melangkah pelan, berharap makhluk mengerikan itu tak menyadari keberadaan mereka. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, mengintip apa yang diperbuat makhluk-makhluk mengerikan itu. Rara memejamkan mata dan berteriak histeris ketika ada tangan dingin menyentuh bahunya. Ra, kamu kenapa? Rara membuka mata perlahan. Ia celingukan ke sana kemari mencari sesuatu. Ayo kita cepat pergi. Raka menarik tangan Rara, melangkah pergi menyusul Gavin dan Jessie yang lebih dulu pergi. Tak lama terdengar teriakan Jessie. Gavin memeluk Jessie dan melangkah mundur. Jantung berdetak tak beraturan. Keringat bercucuran saat melihat makhluk hitam dengan rambut menjuntai merangkak turun dari atas pohon besar. Bunyi tulangnya terdengar nyaring saat ia memutar kepalanya. Terlihat wajahnya hancur dengan mata sebelah terlepas. Mulut terbuka lebar, menyeringai, mendekati Gavin dan Jessie yang terus berangsur mundur. Ayo Jess. Gavin menarik lengan Jessie. Mereka lari mundur dengan wajah pucat menghindar kejaran makhluk mengerikan yang entah dari mana asalnya. Ayo lari. Gavin berteriak saat berpapasan dengan Raka dan Rara. Tanpa bertanya, Raka dan Rara pun berlari kencang. Aku udah gak kuat. Jessie berhenti dengan nafas tersenggal. Ayo Jess, kita harus cepat keluar dari hutan ini. Tapi aku udah gak kuat, ucap Jessie dengan nada tinggi. Ya udah, kita istirahat dulu di sini, ucap Rara bijak. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak memecah keheningan. Rara menelan salivah susah payah. Ia menatap wajah yang lain. Mereka saling pandang. Guys, gagak. Seekor gagak hitam pekat melintas di atas kepala. Ketegangan kembali tercekat jelas di wajah mereka. Bian! Tiba-tiba teriakan menggema memecah keheningan. Gerald, itu suara Gerald. Jessie berdiri dan berlari tanpa aba-aba. Jess, tunggu! Teriak yang lain sambil berlari menyusul.
Mereka pun berjalan menyusuri hutan, mencari asal suara. Tak lama mereka berhenti di muka sebuah pohon besar saat mata mereka melihat seseorang. Gerald, Jessie melangkah mendekati seorang lelaki yang tengah bersimpuh di bawah pohon. Bian! Teriak Gerald sambil menjambak rambutnya, frustasi. Yang lain saling pandang dan berjalan mendekati. Kamu kenapa, Ge? Mana Bian? Gavin celingukan mencari Bian. Bian. Gerald menunjuk ke atas pohon besar tersebut. Bian! Mereka berteriak histeris saat menoleh ke atas. Tubuh Bian tergantung di atas pohon dengan mata melotot. Lidah terjulur panjang berwarna keunguan. Seketika lutut Gavin terasa lemas. Ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Merasa syok atas pemandangan yang ia lihat. Rara dan Jessie saling berpelukan, meraung histeris. Raka berdiri mengusap kasar rambutnya. Kepalanya terasa berdenyut nyeri. Jantungnya berdetak tak karuan. Kenapa? Kenapa Bian sampai seperti ini? Teriak Raka dengan nada tinggi. Ge, kenapa Bian? Jawab, Ge. Gerald terkulai pasrah. Ia juga sama syoknya dengan yang lain saat melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Gavin sangat marah, tapi ingin marah sama siapa? Ia tak tahu. Jawab, Ge. Raka mengguncang-guncang tubuh Gerald yang sejak tadi bungkam. Aku nggak tahu. Tadi pas aku lagi ngejar bayangan hitam, nggak sengaja aku lihat Bian jalan ke arah pohon ini. Pas aku ikutin dan larang, Bian marah. Dia menghajar aku, terus dia naik dan gantungin dirinya di pohon. Aku udah berusaha cegah Bian, tapi tenaga aku kalah sama dia. Tapi Bian gak bisa manjat, Ge. Gavin berdiri dengan sorot mata tajam. Aku gak tahu, tapi memang gitu kenyataannya. Aku gak bohong. Ayo kita keluar dari hutan ini sebelum semua menjadi korban. Tapi Bian, tanya Rara dengan bibir bergetar. Kita harus keluar dari hutan ini dulu sebelum semuanya terlambat. Kita minta bantuan Bang Jaka yang lebih kenal hutan ini. Rara melirik benda bundar yang ada di pergelangan tangannya. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Aku capek banget. Mana jalan keluar dari hutan ini? Tanda yang kita buat semuanya ada di pohon yang berputar-putar. Gerald menjatuhkan tubuhnya ke tanah dengan wajah frustasi. Aku nggak mau mati di sini. Teriak Jessie histeris. Tenang Jess, pasti ada jalan keluar. Sial, mana semua perlengkapan kita lenyap. Raka meninju angin, melepas kesal. Jess, ini semua gara-gara kamu. Bian mati gara-gara kamu. Sekarang nyawa kita dalam bahaya juga gara-gara kamu. Bentak Gavin, rahangnya gemertak menahan emosi. Vin, kamu jangan nyalain Jessie. Ini semua gak ada hubungannya sama Jessie. Gerald berdiri menantang Gavin. Ia tak terima Gavin membentak Jessie. Gak ada hubungannya, kamu kata. Coba dia gak sombong. Atau gak usah ajak kita ke sini. Gak mungkin Bian mati. Gavin mulai tersulut emosi. Ah, banyak omong kamu. Gerald menonjok perut Gavin. Belum sempat Gavin menghindar. Dengan emosi, Gerald sudah kembali menonjok wajah Gavin. Darah segar mulai keluar dari sudut bibir Gavin. Tubuh Gavin ambruk, tersungkur ke tanah. Stop! Raka mencengkram leher baju Gerald saat ia akan melepas tinjunya kembali. Gerald berteriak frustasi. Ia berlari entah kemana, masuk ke dalam kegelapan malam. Ge, kamu mau kemana? Jessie berlari mengejar Gerald. Woi, mau kemana? Jangan pencar gini guys. Teriak Raka yang diacukan oleh Gerald dan Jessie. Kak, Vin, kita harus gimana? Tanya Rara sambil terisak. Udah, biar kita di sini aja. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon, menunggu pagi datang. Berharap semua akan baik-baik saja. Rara meringkuk kedinginan, matanya terpejam. Raka memperhatikan wajah putih mulus Rara. Tangan Raka menyibak anak rambut yang menutupi wajah Rara dan membawanya ke balik telinga. Ia pun melepas jaketnya dan membalutkan ke tubuh Rara yang bergetar menggigil.
Hatinya bergetar merasakan sesuatu. Senyum tulus tersungging di wajah tampannya. Gavin sejak tadi pura-pura terlelap. Hatinya mencelos melihat semua perhatian Raka pada Rara. Lagi dan lagi ia merasakan terbakar api cemburu. Gavin pun membalikkan tubuhnya, membelakangi Rara dan Raka. Ia muak, tapi siapa dia? "Ge, tungguin aku!" teriak Jessie dengan nafas tersenggal. "Ge, kamu di mana?" teriak Jessie. Ia tak lagi melihat Gerald, padahal tadi ia masih melihatnya. Dek, ia memindai sekeliling, hanya ada gelapnya malam. Ia sendiri, ingin kembali, tak tahu jalan mana yang harus ia tempuh. "Ge, kamu di mana?" Jessie memeluk lutut sambil terisak. Sepi, tak ada cahaya, hanya penerangan lewat ponselnya yang dapat ia andalkan. Ponsel tanpa sinyal. Sejak menginjakan kaki di hutan, ponsel tak dapat lagi menangkap sinyal. Aku harus gimana? Jantungnya berdetak tak beraturan, bertabrakan dengan nafasnya yang tersenggal. Keringat dingin membasahi dahinya. Aku takut. Sepi, tak ada suara apapun. Sepertinya binatang malam pun enggan untuk bersuara. Ia melihat layar ponsel. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Astaga, sejak tadi sepertinya waktu tak berputar. Jessie tetap bergeming, meringkuk memeluk lutut. Beberapa saat kemudian matanya mulai terasa berat. Ia pun terlelap dengan bekas air mata yang masih membekas di pipi. Sekelebat bayangan hitam melesat di depan Gerald. "Woi, keluar kamu, jangan beraninya sembunyi." Seketika angin melesat, menerpa wajah Gerald yang penuh emosi. Dadanya kembang kempis, menahan gejolak amarah. Ia merasa dipermainkan oleh seseorang, namun entah siapa. "Maju sini kamu, dasar pengecut." Gerald memang selalu membawa pisau lipat sebagai senjata yang ia gunakan jika merasa terdesak. Gerald di Jakarta adalah ketua geng motor yang memiliki banyak musuh. Hal itu yang membuat ia selalu waspada jika sewaktu-waktu ia diserang tanpa aba-aba. Gerald tumbuh dari keluarga broken home. Ia tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya pindah keluar kota dengan membawa sang adik. Didikan ayahnya yang keras serta kurang perhatian dari kedua orang tuanya membuat Gerald tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan emosian. Terdengar suara sesuatu yang jatuh di belakang Gerald membuat ia segera berbalik arah. "Kamu harus mati." Tiba-tiba suara berat menggema, membuat jantung Gerald berdetak tak beraturan. "Keluar kamu, aku gak takut." Suara tawa menggelegar. "Dasar manusia sombong. Kamu pasti mati. Kamu telah mengotori rumah kami." "Maksud kamu apa?" Gumpalan asap membumbung tinggi di depan mata Gerald, membuat ia berangsur mundur. Sesosok makhluk dengan tubuh tinggi besar muncul dari kepulan asap tersebut. Gelak tawanya menggelegar, membuat bulu kuduk meremang. Giginya runcing dengan mata merah menatap nyalang ke arah Gerald. Mata Gerald terbelalak dengan tubuh bergetar. Ia berbalik dan lari. Tanpa sengaja, senter dari genggamannya terjatuh. Ia terus lari tak menghiraukan senternya. Gerald merasakan ketakutan luar biasa di hatinya. Tak pernah sebelumnya ia merasakan hal seperti itu. Jalanan gelap tanpa penerangan membuat Gerald sulit untuk melangkah. Suara gelak tawa mengerikan terus terdengar di telinganya, seolah-olah makhluk itu ada di belakangnya. Padahal Gerald sudah lari kencang. Gerald berlari kencang, sesekali ia menoleh ke belakang, dan tanpa sengaja kakinya tersandung sesuatu, membuat tubuhnya tersungkur. Pisau yang sejak tadi di tangan menancap dan menembus jantungnya. Seketika darah segar merembas, membasahi bajunya. Gerald meregang nyawa di dalam kegelapan. Matanya melotot seperti melihat sesuatu yang amat menakutkan. Jessie terlonjak kaget saat tangan dingin menyentuh bahunya. Gadis kecil bergaun putih dengan rambut panjang
menatap Jessie dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat, tangan dingin sedingin es batu. Siapa kamu?" Tanpa menjawab, gadis kecil tersebut meraih tangan Jessie dan menuntunnya. Jessie mencoba memberontak, namun saat mata mereka bertatap, seketika Jessie seolah terhipnotis. Ia pun menurut dan mengikuti langkah gadis kecil tersebut. Gadis kecil itu terus melangkah, entah akan membawa Jessie kemana. "Jessie, jangan!" teriak Rara dengan nafas tersenggal. Ia berlari sekuat tenaga untuk menggapai tubuh Jessie yang sudah di bibir sungai. Namun belum sempat Rara sampai, tubuh Jessie lebih dulu didorong seorang anak kecil dengan wajah hancur, mata keluar sebelah, mulut menganga hingga telinga, berbau busuk yang tak tertahankan. Gadis kecil itu tersenyum menyeringai ke arah Rara sebelum akhirnya ia berhasil mendorong tubuh Jessie ke dalam sungai dengan arus yang deras. "Jessie!" teriak Rara histeris saat tubuh Jessie tergulung ombak dan terbawa arus. Dengan sekejap tubuh Jessie tak terlihat. Rara meraung histeris di bibir sungai. Saat ia akan melompat menyelamatkan Jessie, tiba-tiba kaki Rara tak bisa digerakkan, seperti ada sesuatu yang menahannya. Saat Rara berontak menggerakkan kakinya, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan matanya, membuat Rara terpejam. "Ra, bangun Ra!" Raka menepuk pelan pipi Rara. "Raka!" Rara memeluk Raka sambil terisak. "Hai, kamu kenapa?" Jessie, aku mimpi Jessie." "Kamu cuma mimpi, Ra. Tenang ya, ada aku kok di sini." Tapi Jessie, aku takut." "Udah ya, tenang." Raka membawa Rara ke dalam dekapannya. Beberapa saat mereka hanyut dalam kehangatan, melupakan semua hal yang telah terjadi. Rara mulai merasa nyaman di dekat Raka. Rasa nyamannya itu sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi rasa lebih dari sekedar sahabat. Sementara Gavin sejak tadi hanya mematung. Ia ada, tapi tak dianggap. Hati Gavin semakin sakit melihat kemesraan demi kemesraan yang ditunjukkan oleh Raka dan Rara. Jessie melangkah menyusuri hutan lebih dalam. Beberapa saat kemudian ia mendengar gemericik air mengalir. Jessie mengedarkan pandangan, mencari dari mana suara air tersebut berasal. Air. Loh, gadis kecil tadi kemana? Jessie baru sadar, gadis kecil yang tadi menuntunnya sudah tak ada. Padahal tadi ia masih ada di hadapan Jessie. "Ah, bodoh amat, yang penting aku mau mandi." Jessie terus melangkah menuju sumber suara gemericik air. Semakin lama suara semakin terdengar jelas. Jessie semakin bersemangat melangkah. Ia sudah tak sabar ingin mandi karena tubuhnya terasa sangat lengket. Ia juga berniat mengganti pembalut yang terasa sudah sangat penuh. Ya, Jessie memang sedang datang bulan, namun ia tak mau mengaku. Ia malah berbohong pada Jaka dan yang lainnya saat itu. Decak kagum keluar dari bibirnya saat melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Air sungai jernih nan tenang memantulkan sinar bulan, membuat sekitarnya terang. Kilau pantulan cahaya membuat sungai tersebut indah. Wah, gak sia-sia datang ke sini. Jessie seolah terhipnotis, ia lupa akan segala yang telah terjadi. Jessie segera melepas sepatunya. Ia tak sabar ingin segera membasuh seluruh tubuhnya yang terasa lengket. Gila, seger banget airnya. Jessie sudah berdiri di atas bebatuan di pinggir sungai. Ia mulai membasuh tubuhnya. Jessie asik dengan acara mandinya. Ia tak sadar, sudah banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya. Gadis kecil itu pun tersenyum menyeringai, menatap Jessie dengan lidah terjulur panjang dan liur yang deras mengalir. Darah, wangi. Seketika Jessie menghentikan aktivitasnya. Ia memindai ke segala arah, namun tak ada siapa-siapa. Ah, perasaanku aja kali. Tapi seketika Jessie teriak, kaget saat kakinya di dalam air seolah ada yang memegang. Jessie merasakan bulu kuduknya meremang. Ia memperhatikan di bawah kakinya,
tapi tak ada apapun. Seketika Jessie juga dikagetkan oleh sesuatu yang menyentuh bahu Jessie saat ia sedang asik menggosok tubuhnya. Perasaan Jessie mulai tak tenang. Ia secepat mungkin segera membersihkan tubuhnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Darah. Darahnya terus keluar dengan deras. Hingga beberapa kali Jessie harus mengulang membersihkan. Ih, kenapa sih? Padahal sudah hari ketiga masih aja deras. Darah. Haus. Wangi. Wangi. Suara-suara mulai terdengar lirih dan hilang seolah terbawa angin. Jessie memegang tengkuknya yang terus meremang. Suara gesekan dedaunan terdengar jelas seperti ada yang berjalan ke arahnya. Jessie menatap tajam ke arah semak. Jantungnya berdetak tak beraturan. Tubuhnya membeku, tak dapat digerakkan. Jessie panik dengan nafas memburu. Gadis kecil tadi muncul dari semak, berjalan ke arah Jessie dengan pandangan kosong. Dua sudut bibirnya melengkung ke atas, memberi sebuah senyuman misterius. Ah, kamu ternyata. Jessie menghela nafas lega. Gadis kecil itu terus berjalan menghampiri Jessie yang masih berada di pinggir sungai dengan tatapan menyeringai. Jessie merasa lega. Jessie menganggap gadis itu adalah anak salah satu warga yang tinggal di daerah hutan. Ia pun melanjutkan mandinya. Tiba-tiba saat Jessie masih membasuh tubuhnya, kakinya ada yang menarik dari dalam air, membuat tubuhnya limbung. Sekuat tenaga, Jessie memegang apapun yang bisa menahan tubuhnya agar tak hanyut. Tolong! Tolong! Teriak Jessie, tubuhnya separuh sudah berada di dalam air. Dek, tolong! Jessie memohon dengan wajah mengibah pada gadis kecil yang berdiri di hadapannya. Gadis kecil itu tersenyum menyeringai. Ia mulai menunjukkan wajah aslinya yang menyeramkan. Wajahnya berubah menjadi hancur dengan darah mengalir dari mulutnya yang terbuka lebar. Tiba-tiba air sungai yang tenang menjadi bergemuruh, memusar membentuk bundaran. Arusnya deras menggulung tubuh Jessie. Jessie berteriak sebelum akhirnya tubuhnya masuk dengan sempurna ke dalam air. Setelah tubuh Jessie hilang, air sungai kembali tenang, memancarkan kilau indah dan memanjakan mata bagi siapapun saja yang melihatnya. Gadis kecil tadi pun ikut menceburkan diri ke dalam sungai. Burung berkicau menyambut pagi. Samar cahaya matahari mulai menembus di antara dedaunan. Hari udah pagi, ayo kita cari Jessie dan Kiral. Ajak Rara. Rara melihat benda bundar yang menempel di lengannya. Sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Embun menetes di antara dedaunan. Gavin berdiri dengan lesu, tubuhnya terasa lemas tak berdaya. Berbeda dengan Raka, sejak ia bangun senyum di bibirnya tak pernah lepas. Semalam Rara terisak hingga tanpa sadar ia terlelap di pelukan Raka. Kita pencar aja, kalian berdua, biar aku sendirian. Ucap Gavin dingin. Jangan gitu Vin, kita harus tetap sama-sama. Ucap Rara. Raka hanya diam menyimak. Ia yakin Gavin sekarang sedang terbakar cemburu. Sebenarnya Raka merasa tak enak pada Gavin, tapi perasaannya juga tak bisa ia bohongi. Aku mau sendiri aja, ucap Gavin sambil melangkah entah kemana. Vin, tunggu, jangan gini Vin, kamu kenapa sih? Aku ada salah sama kamu? Tanya Rara mengejar Gavin. Raka pun beranjak dengan langkah gontai menyusul Rara dan Gavin. Vin! Gavin tak menghiraukan panggilan Rara. Ia semakin mempercepat langkahnya. Rara bertubuh mungil, terlihat kepayahan mengejar langkah Gavin yang panjang. Vin, tunggu Vin! Au! Rara mengadu, tubuhnya terperosok ke dalam lubang karena ia tak hati-hati. Rara! Raka segera berlari menghampiri Rara. Raut cemas tergambar jelas wajah Raka. Cih! Desak Gavin sambil melenggang pergi. Setelah sekilas ia melihat Rara dan Raka. Ayo Ra, pelan-pelan. Raka menarik tangan Rara, membantunya keluar dari lubang. Mana yang sakit Ra? Kaki aku. Raka pun segera membuka sepatu Rara.
terlihat lebam kemerahan di pangkal kaki Rara, seperti ia terkilir karena terperosok tadi. "Gavin!" teriak Rara tanpa memedulikan rasa sakitnya. Saat ia mengedarkan pandangan ke sekitar, tak ada Gavin. Gavin terus berjalan mengikuti langkah kakinya. Hingga beberapa saat kakinya terasa pegal. Ia pun menjatuhkan beban tubuhnya di sebuah batang pohon yang sudah tumbang. "Hutan sialan, nyesel aku kemari. Sahabat aku mati, orang yang aku cintai direbut." Gavin menggerutu sambil merogoh saku celananya. Ia menemukan sebungkus rokok dan juga korek. Ia pun segera menyalakan rokok. Menghisap dan meresapi rokok dapat membuat perasaannya lebih tenang. Walaupun ia sangat tahu jika merokok sebenarnya tak baik untuk tubuhnya. Gavin meresapi rokoknya sambil menikmati angin yang bertiup semilir. Kicauan burung terdengar syahdu. Gavin terbawa suasana dan ikut bersiul beriringan dengan kicauan burung. Seolah terhipnotis dengan keadaan, Gavin terus bersiul riang sambil menikmati rokoknya dengan asap mengepul terbawa angin. Bunyi langkah bergesekan terdengar, membuat Gavin menoleh ke asal suara. Mata Gavin terbelalak. Ia melihat seorang gadis berparas ayu berdiri dan tersipu di hadapannya. Wajahnya teduh, rambutnya panjang, tergerai, berwarna merah mencolok, sangat cocok dengan kulit tubuhnya yang putih bersih. Gavin bengong, ia menepuk pipinya, merasa seperti mimpi di tengah hutan. Dapat bertemu dengan wanita cantik. "Au, sakit, kirain mimpi." "Abang kenapa?" tanya gadis tersebut sambil tersenyum manis. "Kak, kamu siapa? Kenapa ada di tengah hutan ini?" "Aku tinggal di hutan ini, Bang. Itu rumah aku, tak jauh dari sini." Gadis itu menunjuk ke arah sebuah gubuk yang tak jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Gavin mengikuti arah tunjuk gadis tersebut. Ia melipat dahi. Sejak kapan ada gubuk di situ? Tadi nggak ada. Batinya. "Abang kenapa?" Nggak apa-apa, Neng." "Namanya siapa?" "Gendis, Bang." "Oh, nama yang cantik. Aku Gavin." Gavin merasakan debaran yang tak biasa di dalam dadanya. Sebelumnya ia tak pernah merasakan hal seperti itu. "Abang mau kemana?" tanya Gendis membuyarkan lamunan Gavin. Mau ke rumah Neng Gendis." "Ah, abang bisa saja. Neng Gendis sudah punya pacar." Entah kenapa kata-kata itu meluncur bebas dari bibir Gavin. Gavin di Jakarta terkenal sebagai cowok dingin dan susah untuk jatuh cinta. Banyak cewek yang mengejarnya, namun tak ada satupun yang ia respon. Hanya Rara yang selalu ada di hatinya. Itu dulu. Tapi sepertinya hari ini akan berbeda. Gavin telah jatuh cinta pada pesona Gendis. "Belum, Bang. Ya udah, Bang, saya mau ke pasar dulu." "Neng, tunggu." Gavin menyentuh tangan Gendis. Kemudian ia segera melepaskan karena Gavin merasakan dingin. Tangan Gendis sangat dingin. Gendis menatap tajam ke arah Gavin. Raut wajah tak suka terpancar. Sejurus kemudian wajahnya kembali ramah. "Kenapa, Bang? Saya buru-buru." Saya mau ikut boleh?" Boleh, Bang, tapi ada syaratnya. Setelah kita sampai di pasar, abang jangan pernah jawab pertanyaan dari orang-orang di pasar. Abang ikut saja langkahku dan jangan makan apapun di sana," pesan Gendis dengan tatap sendu. "Emang kenapa?" "Kalau abang langgar ya abang akan selamanya di sini bersama aku." "Dek, maksudnya?" Gendis hanya tersenyum sekilas lalu memalingkan wajahnya. Gendis terus berjalan hingga masuk ke sebuah perkampungan. Gavin mengekor kemana perginya Gendis. Ia memasuki sebuah perkampungan dengan beberapa rumah berjejer rapi. Seperti ada yang janggal. Dari jauh terdengar riuh ramai orang beraktivitas. Namun setelah sampai, Gavin tak menemukan seorang pun di luar. Kok sepi banget sih? Perasaan tadi ramai. Gendis hanya melempar senyum misterius tanpa mau menjawab. Sejak tadi Gendis hanya diam dan terus melangkah.
Suaranya ramai seperti orang saling berbicara. Tapi anehnya Gavin tak melihat mereka, membuka mulut seperti layaknya orang berbicara. Pakaian mereka pun sama persis yang dikenakan Gendis, pakaian tempo dulu. Seketika Gavin terlonjak kaget saat ia tak sengaja bertemu pandang dengan seorang pedagang. Wajah pedagang lelaki itu hancur, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Gavin berkedip, ingin memastikan apa yang ia lihat. Tapi saat ia membuka mata, wajah lelaki itu kembali normal. "Ayo kita pulang, Bang." Gavin hanya mengangguk, tapi matanya tertuju pada sesuatu yang membuatnya berjalan mendekati. "Wah, enak." "Bang, jangan." "Dis, aku lapar. Entah kapan aku terakhir makan." Gavin menyomot kue. Penjual kue tersebut menatap Gendis dengan tatapan tak suka. "Udah, Ra, biar aja Gavin pergi." "Gak bisa, kita harus cari Gavin. Aku punya firasat buruk tentang dia." "Tapi kaki kamu masih sakit." "Gak apa-apa, kita harus temukan Gavin sekarang juga. Ayo." "Segitu care-nya kamu sama Gavin? Apa kamu suka sama Gavin?" tanya Raka dengan tatapan tajam. "Kamu ngomong apa sih, Kak? Di saat gini masih sempat-sempatnya kamu ngomong hal gak penting." "Gak penting? Jadi selama ini kamu anggap aku apa?" "Apaan sih kamu? Gak jelas tahu, Kak. Yang penting sekarang tuh keselamatan kita semua," ucap Rara dengan suara bergetar. Beberapa saat kemudian saling membuang muka dan termenung. Bulir bening mulai membasahi pipi Rara. Perasaannya kacau. Ia tak menduga Raka yang selama ini bijaksana dan loyal pada sahabatnya harus egois karena cinta. Raka menatap dalam wajah Rara yang terisak dengan hidung memerah. Hatinya mencelos tak tega. Rasa bersalah mulai menjalari jiwanya. "Ra, maafin aku ya. Maaf karena aku egois. Tapi ini semua aku lakuin karena aku khawatir sama kamu, Ra." Rara tetap bergeming. Sesekali isak tangisnya masih terdengar. "Ra, please, maafin aku." Raka berjongkok di hadapan Rara. "Kamu gak seharusnya egois, Kak. Apalagi ini menyangkut keselamatan sahabat-sahabat kita." "Iya, aku ngaku aku salah. Ini semua karena aku takut kehilangan kamu, Ra." "Ra, kamu tahu kan dari dulu aku udah sayang banget sama kamu. Dan rasa itu tetap ada sampai sekarang, malah semakin besar. Dan aku juga tahu Gavin suka sama kamu. Itu yang bikin aku gak rela." Rara menatap wajah Raka yang penuh penyesalan. Raka meraih tangan Rara dengan lembut. "Ra, aku tanya sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Maaf, aku baru berani bilang sama kamu sekarang." Dek, jantung Rara berdetak tak beraturan. Ia memang tahu jika Raka memiliki rasa untuknya, namun ia tak menyangka Raka akan menyatakan perasaannya sekarang. Jujur, hati kecil Rara pun saat ini sama dengan perasaan Raka. Selama mereka di hutan, Rara merasakan sesuatu yang beda dari Raka. "Kalau kamu gak mau jawab gak apa-apa, Ra. Atau kalau kamu mau nolak aku juga gak apa-apa." Raka tertunduk lesu. "Bang, jangan dimakan, Bang," bentak Gendis dengan nada tinggi. "Tapi kenapa?" "Abang lapar." Gavin pun tak menghiraukan larangan Gendis. Ia mengambil sebuah kue berwarna merah pekat yang dilihat begitu menggoda, dan dia memakannya dengan lahap. Gavin merasa makanan kue itu sangat enak. Dari sudut bibirnya merembas darah segar. Namun Gavin tak menyadari, ia terus saja melahap kue hingga habis beberapa biji. Penjual tersebut menyeringai, puas. Gendis menatap Gavin dengan tatapan sendu. Sejujurnya ia juga memiliki rasa yang sama pada pemuda tampan di depannya itu. Namun Gendis tak ingin Gavin terjebak di dunianya karena keegoisannya. Berulang kali Gendis melarang Gavin, namun naas Gavin tetap melanggar apa yang telah Gendis katakan. Gendis tak tahu lagi harus melakukan apa untuk melindungi Gavin. "Biarlah, Nduk, orang dia yang mau, mungkin dia jodohmu." Suara serak dan berat terdengar dari belakang, membuat jantung Gavin berdetak tak beraturan. Seorang nenek datang menghampiri Gavin dan Gendis. "Nenek," lirih Gendis.
Nenek tersebut menatap Gavin dengan tatap tajam. Saat mata mereka bersih-tatap, nenek tersebut melempar senyum penuh arti. "Ayo kita pulang," ajak nenek tersebut. Nenek tua dengan rambut yang sudah memutih semua itu berjalan dengan terseret dan tertatih. Wajahnya pucat dengan lingkaran mata menghitam, rambut panjang dan berantakan. Gendis mengekor sang nenek yang lebih dulu berada di depan. Gavin pun segera membayar kue yang tadi telah ia makan dan melangkah pergi. Sepanjang perjalanan Gavin merasakan sesuatu yang berbeda. Keadaan pasar yang tadi ramai mendadak sepi. Orang-orang di sekitarnya pun berubah. Wajah mereka hancur dengan bersimpah darah. Tubuh Gavin bergetar hebat. Jantung berdetak tak beraturan. Keringat dingin membasahi bajunya. Ia segera berlari secepat yang ia bisa. Gendis, tunggu!" Namun Gendis tak terlihat. Ia hilang bagai ditelan bumi. Gavin mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru, namun nihil. "Gendis!" teriak Gavin frustasi. Saat ia menoleh ke belakang, pasar pun lenyap dari pandangan. Tiba-tiba suasana sekitar sepi dan sunyi. Hanya desir angin yang menerpa wajah Gavin. Seketika bulu kuduk Gavin meremang. "Bang!" Suara serak dan tangan dingin mengagetkan Gavin yang sedang termenung. Siapa kamu?" Gavin berangsur memundurkan tubuhnya saat ia melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka di hadapannya. Wajah Gavin berubah pias. Keringat dingin mulai berjejal keluar membasahi pakaian. "Abang kenapa?" tanya wanita tersebut yang mulai melangkah mendekati Gavin. Kamu siapa? Pergi!" "Aku Gendis, Bang. Gendis," desa wanita tersebut. "Bukan, kamu bukan Gendis!" teriak Gavin menutup wajahnya. "Aku Gendis, Bang." Tawa Gendis berbaju merah tersebut melengking memekakan gendang telinga. "Pergi!" Gadis itu tersenyum menyeringai dengan wajah penuh luka. Leher robek mengeluarkan darah dengan bau menyengat. Terus menyeret kakinya melangkah menghampiri Gavin. Tangannya terulur dengan kuku panjang yang hitam dan tajam. Gavin terus berangsur mundur hingga tubuhnya menabrak pohon dan ia merasa seluruh tubuhnya tak dapat digerakkan lagi. Tiba-tiba pandangan Gavin gelap dan ia tak sadarkan diri. "Bang, bangun Bang." Gavin membuka mata perlahan saat ia merasakan sentuhan lembut di pipinya. "Gendis, kenapa abang kaget gitu ngelihat Gendis?" "Enggak apa-apa, kamu cantik. Abang di mana?" Abang? Abang di mana Gendis?" "Abang di rumah aku. Tadi abang tiba-tiba pingsan." "Gendis, tadi abang mimpi serem." "Udahlah bang, itu hanya mimpi." "Gendis, abang cinta sama kamu." "Abang serius?" "Serius, abang mau nikah sama kamu. Kamu mau kan nikah sama abang?" Nikah?" "Iya, abang udah cinta mati sama kamu." "Apa abang yakin akan menerima semua keadaanku?" tanya Gendis ragu. "Abang yakin." Sepasang mata memperhatikan mereka dari sudut kamar dengan tatapan menyeringai dan tersenyum puas. "Anak muda, kau sudah jadi bagian dari kami," gumamnya lirih. "Gavin, Gerald, Jesse." "Gimana nih kak? Aku takut yang lainnya kenapa-napa." Rara menghentikan langkahnya untuk mengatur nafas yang tersenggal. "Aku juga gak tahu, jalan pulang aja aku gak tahu, Ra," ucap Raka dengan suara bergetar. Wajahnya pias, terpancar jelas raut ketakutan. "Kita berdoa aja kak, semoga semua baik-baik saja dan akan ada bantuan yang datang." Benda bundar yang melingkar di tangannya sudah menunjukkan pukul 4 sore. Itu artinya sebentar lagi akan masuk waktu malam. Hal yang sangat mengerikan untuk Rara. "Ra, kamu denger gak? Ada suara orang kayak lagi nebang pohon gitu." Iya aku dengar. Ayo kita ke sana." "Semoga beneran ada orang di hutan ini selain kita ya kak." "Semoga Ra." Mereka pun berjalan menyusuri hutan, menapaki jalan yang kadang terjal dengan penuh semak.
Kak, kita kemana? Kok suaranya nggak jelas? Di mana? Aku bingung. Udah kita jalan aja, Ra. Lama mereka berjalan menyusuri hutan, tapi suara itu tak kunjung terdengar jelas. Suara itu malah semakin menjauh, hilang, akhirnya suara itu menghilang. Rara mulai terisak saat ia menyadari hal aneh terjadi. Raka tak kalah panik saat sadar mereka semakin tersesat di dalam hutan tersebut. Mereka berdua tertunduk lesu di bawah pohon besar, saling membeku, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sekelebat bayangan hitam melesat melewati pohon, berlari ke pohon lain. Rara terbelalak, dengan tubuh bergetar ia berangsur mendekati Raka yang masih duduk termenung. Kamu tadi lihat nggak? Lihat apa? Ada bayangan hitam lewat. Nggak ada, Ra. Kita berdoa aja. Baca semua yang kamu bisa, Ra. Suasana semakin dingin, matahari pun sepertinya sudah kembali ke peraduannya. Suasana hutan siang dan malam hampir sama, tak berbeda. Sama-sama gelap karena pohon yang menjulang tinggi saling berhimpitan, membuat sinar pun tak dapat menerobos masuk, membuat Raka dan Rara kesulitan berjalan. Kak, kamu dengar ada gemerisik air enggak? Iya, aku dengar. Apa itu sungai yang kita cari? Aku nggak tahu, Kak. Tapi kenapa hawanya di sini beda banget? Kamu ngerasa nggak banyak mata yang sejak tadi ngawasin kita? Hus, udah Ra, nggak usah ngomong aneh-aneh. Akhirnya dengan langkah mengendap mereka sampai di bibir sungai. Wah, indah banget. Uji Rara dengan mata berbinar saat netranya menangkap hamparan air berwarna hijau berkilau. Iya, Ra, luar biasa sungai ini. Rara terpaku di tempat saat matanya tak sengaja menangkap sesuatu yang mencuri perhatiannya. Ada sesuatu yang tergeletak di atas bebatuan tak jauh dari ia berdiri. Dengan penuh rasa penasaran dan takut, Rara mulai berjalan, menghampiri. Nafas Rara terasa tercekat. Dengan tangan bergetar, ia meraih selembar baju yang tergeletak di atas batu tersebut. Jessie! Teriak histeris Rara saat itu menyadari baju yang ia pegang adalah baju milik Jessie. Kenapa, Ra? Tanya Raka tergopoh menghampiri. Jessie, ini pasti baju Jessie. Rara mengulurkan baju dengan tangan bergetar. Ini Jessie. Apa mungkin Jessie tenggelam terseret arus? Gak mungkin, kamu lihat sungai ini tenang, gak ada arus. Rara merasakan hawa negatif begitu kuat mengelilinginya. Kak, ayo kita pergi dari sini. Ada apa sih, Ra? Rara tak menjawab, pikirannya benar-benar kalut. Ia terus berjalan cepat menjauhi sungai tenang tersebut dengan tergesa. Rara dapat merasakan sesuatu yang terus mengikuti langkahnya. Hati Rara sudah tak tenang, akhirnya ia berlari sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian ia menghentikan langkahnya. Dan betapa terkejutnya saat ia menoleh ke belakang, Raka tak ada bersamanya. Padahal jelas sekali sejak tadi ia tak melepaskan tangan Raka. Raka! Ya Allah, selamatkan Raka. Aku harus gimana? Rara menjatuhkan tubuhnya bersimpuh di atas tanah. Tangannya memukul-mukul dada untuk menghilangkan sesak. Aku harus cari Raka. Gelap dan sepi dia abaikan. Rara sudah tak peduli lagi dengan keselamatannya. Toh semua temannya juga satu persatu menghilang. Entah masih hidup atau semua sudah mati. Raka! Teriakan Rara memecah keheningan. Dengan amarah menggebu, ia menjelajahi hutan mengikuti langkah kakinya. Di sudut hutan lain, Rara! Raka pun sama kehilangan Rara. Tadi saat ia berlari, entah kenapa pegangan Rara terlepas. Raka sudah berusaha mengejar Rara, tapi Rara terus berlari seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang amat menakutkan. Hanya sekedip mata, Rara tak terlihat lagi. Ra, kamu di mana? Sejenak ia melepas lelah dengan bersandar di hutan datar di antara dua pepohonan kembar yang mengapit. Tubuhnya yang terlalu lelah juga kurang tidur, membuat Raka tanpa sadar terlelap di tempatnya ia duduk.
Rara, Raka berjalan mendekati seorang perempuan yang berdiri membelakanginya. Dari postur tubuh dan pakaian, Raka sangat kenal pasti itu Rara. Namun berulang kali Raka memanggil, tetapi wanita itu tak menoleh. Wanita itu malah melangkah meninggalkan Raka. Raka tak putus asa, ia terus mengejar wanita yang mirip Rara itu. Sebenarnya ia heran kenapa Rara tak menoleh ke arahnya. Rasa ragu bermain di benaknya, ia pun menghentikan langkahnya. Kak, ayo. Dek, mengapa suara Rara sesak dan berat? Batinnya. Namun saat wanita itu menoleh ke arahnya, benar itu Rara. Rara, Raka berbinar, ia segera menghampiri Rara. Ra, kamu sakit? Kok wajah kamu pucat banget? Rara mengukir sebuah senyum misterius. Ia kembali membalikkan tubuhnya dan melenggang pergi. Ra, kita mau kemana? Beberapa kali Raka bertanya, tapi tak satu pun pertanyaannya dijawab oleh Rara. Tiba-tiba mereka telah sampai di bibir tebing yang curam. Tebing dengan dikelilingi oleh jurang yang dalam. Karena tak ada cahaya, Raka tak bisa jelas melihat jurang tersebut. Rara sudah berdiri di bibir jurang tanpa menoleh ke arah Raka. Ra, kamu mau ngapain? Ra, jangan, nanti jatuh. Ra, kamu kenapa sih? Tiba-tiba Rara tertawa melengking, membuat bulu kuduk meremang. Suara tawanya persis seperti suara kuntilanak. Tiba-tiba Rara menghentikan tawanya. Kepalanya berputar ke belakang, tapi tubuhnya tetap di posisi semula. Jantung Raka berdetak tak beraturan. Ia berangsur mundur saat Rara melangkah maju mendekatinya. Wajah Rara berubah hancur dengan luka menganga. Darah yang merembas keluar dari wajahnya, menimbulkan bau yang sangat busuk. Raka berteriak sambil membuka matanya. Raka! Teriak Rara histeris saat melihat Raka lompat ke jurang yang dalam. Raka! Raka! Rara terus memanggil Raka sambil bersimpuh di atas tanah. Pendar bulan tak terlalu terang, hanya remang yang terlihat. Tapi Rara yakin, tadi dari kejauhan ia melihat Raka sudah berdiri di bibir jurang. Saat Rara ingin menggapainya, Raka lebih dulu melompat. Biarkan temanmu meregang nyawa di dalam sana. Dada Rara bergemuruh hebat, jantungnya berdetak kencang. Rara segera menoleh ke belakang, matanya membulat sempurna saat ia melihat seorang wanita telah berdiri tepat di belakangnya. Pakaian anggun khas keraton, kebaya berwarna hitam dengan rok batik panjang menjuntai. Wajahnya cantik dengan netra merah menyala. Tangan berpangku di depan dada, memegang sehelai selendang merah yang ia kenakan. Cantik, anggun, tapi senyumannya terasa mengerikan. Siapa kamu? Aku penghuni hutan ini. Aku benci kalian. Teriaknya lantang, penuh amarah. Apa salahku dan teman-temanku? Kami kesini hanya ingin menjelajahi alam, tidak untuk mengganggu. Dasar pedebah. Kau pikir aku tak tahu ulah temanmu? Mereka perusak, membuat onar. Maksudnya? Dasar manusia bodoh. Kamu juga harus mati di sini untuk mengabdi padaku. Bentaknya dengan mata merah menyala. Wajahnya yang semula cantik berubah menjadi jelek dan keriput. Mata membesar dengan kilat merah seperti api. Wanita berwajah hancur dengan darah merembas, berbau busuk itu terus mendekati tubuh Rara yang sudah bersimpuh di tanah. Rara tetap bergeming di tempat dengan suara tercekat. Ingin berteriak, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bersuara. Ia hanya bisa terisak tanpa suara. Tubuhnya pun membeku, tak bisa digerakkan sama sekali. Hanya bola mata Rara yang bisa ia gerakkan untuk menyisir sekeliling. Hutan terasa lebih dingin. Sejauh mata memandang, tinggal kegelapan yang tersisa. Ya Allah, jika ini akhirku, maka aku pasrah. Batin Rara, ia berangsur memejamkan kedua matanya. Vira sudah kembali dari Bali lebih cepat. Ia kembali karena mendapatkan kabar yang kurang baik dari Bang Jaka.
abang sepupunya yang tinggal di pedalaman Pulau Kalimantan. Bang Jaka mengabarkan bahwa 6 mahasiswa teman-teman Vira hilang di hutan sudah 4 hari. Vira dan seluruh keluarga sahabatnya kini telah sampai di kampung Bang Jaka. Polisi dan tim SAR pun sudah melakukan pencarian sejak beberapa hari yang lalu, namun belum membuahkan hasil. Bang, gimana bisa kawanku hilang di hutan? Aku nggak tahu, Vir. Saat itu mereka aku antar ke hutan, tapi nggak sampai di dalam. Aku balik karena mau bantu ibu. Aku sudah pesan, jangan masuk lebih dalam lagi. Sepertinya temanmu itu tak bisa dilarang. Mereka pun saling pandang, lalu termenung hanyut dalam pikiran masing-masing. Hari ini hari keempat pencarian dilakukan, tapi belum ada tanda-tanda atau titik terang dari hilangnya Raka bersama kawan-kawannya. Kasak-kusuk mulai terdengar dari warga asli kampung tersebut. Banyak yang menyebutkan mereka telah dibawa oleh makhluk halus. Mungkin mereka melakukan kesalahan yang membuat penunggu hutan marah, atau mereka membawa sesuatu yang menjadi pantangan di kampung tersebut. Segala kemungkinan berkecamuk menjadi praduga. Pengajian digelar setiap malam. Isak tangis selalu mewarnai pencarian ke-6 mahasiswa tingkat akhir itu. Ikuti cahaya itu. Jika ingin selamat, teruslah berjalan. Dan jangan pernah menoleh jika ada yang memanggil namamu. Suara berat dan serak terdengar menggema, membuat Rara mengerjap. Perlahan ia membuka mata, namun semua terlihat gelap. Ia tak dapat melihat apapun di sekelilingnya. Suara siapa itu tadi? Kepalanya terasa berat. Rara mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Ia hanya ingat berhadapan dengan wanita berwajah hancur. Lalu ia semakin mendekatinya, dan mendadak ia merasakan seolah ada angin kencang yang menggulung tubuhnya. Lalu ia tak ingat apa-apa lagi. Cahaya. Batinnya, ia kembali teringat suara misterius tadi. Rara pun tersenyum kecil. Ada kelegaan dalam hatinya melihat setitik cahaya. Ia pun segera melangkah menuju cahaya tersebut. Ra, jangan tinggalin aku. Rara menghentikan langkahnya. Terdengar suara tak asing dari arah belakang yang membeku dengan jantung tak beraturan. Jessie, itu kamu? Tanya Rara tanpa menoleh. Iya Rara, lihat aku, tolong aku. Ya Allah, harus bagaimana ini? Aku ingin selamat, tapi itu Jessie. Batin Rara, ia terus berdoa meminta pertolongan padanya. Pejamkan matamu dan terus berjalan. Suara itu terdengar lagi, seolah ia tahu isi hati Rara. Rara mengikuti, entah mengapa tak ada keraguan dalam hatinya untuk terus mengikuti suara cahaya itu. Dek. Saat Rara memejamkan mata, jantungnya berpacu lebih kencang. Ia dikelilingi oleh banyak makhluk dengan rupa yang menyeramkan. Rara mulai mengerti. Ternyata ia berada di alam lain. Rara. Kini suara Bian terdengar memanggil namanya. Rara tetap memejamkan matanya dan terus berjalan lurus. Suara-suara seperti suara para sahabat terus terdengar menyayat memanggil namanya. Namun Rara tetap berjalan. Ia yakin jika itu bukan suara sahabatnya, melainkan suara tipu penunggu wilayah itu yang memang sengaja menggoda Rara. Rara terus berjalan hingga cahaya terang menusuk matanya yang terpejam. Kamu anak baik, pergilah. Suara yang menuntun Rara hingga sampai keluar dari kegelapan itu kembali muncul. Rara membuka mata, cahaya terang menusuk mata membuat Rara memejamkan lagi matanya. Dan tiba-tiba ia tak ingat apa-apa lagi. Ra, bangun. Tepukan pelan membuat Rara tersadar dari tidurnya. Walau dia belum membuka mata, tapi suara orang bersyukur terdengar ramai. Alhamdulillah, Rara sudah sadar. Rara anak ibu. Rara membuka mata perlahan. Di hadapannya sudah ada Vira. Rara, ya Allah, kamu sadar juga, Ra? Aku di mana? Rara menatap wajah-wajah yang ada di hadapannya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ingatan.
Matanya menyisir sekeliling. Ia menatap tak percaya di hadapannya sudah ada Vira, ibu dan abangnya. Isak tangis bersautan. Seorang wanita parubaya memeluk dengan erat. Rara masih membeku. Ia masih tak percaya dengan semua yang ia alami. Fik, mayat-mayat itu, tanya Rara dengan tubuh bergetar saat ia melihat di dalam rumah salah satu warga sudah ada di kantong jenazah. Isak tangis terus terdengar menyayat hati. Kedua mata Vira pun terlihat bengkak seperti habis menangis lama. Itu Bian dan Gerald, Ra. Mereka meninggal dan barusan ditemukan. Bian dan Gerald? Rara mulai terisak. Ia mengingatkan kembali malam itu saat Bian sudah tergantung di atas pohon. Bian ditemukan menggantung di atas pohon dengan alat vital bengkak. Kemungkinan dia buang air sembarangan, Ra. Dek, memang benar apa yang diucapkan Vika. Vika, Gerald kenapa? Gerald ditemukan dengan pisau lipat yang sudah menancap di dadanya. Ia sepertinya mabuk, Ra. Di tasnya ada botol minuman keras dan tubuhnya berbau alkohol. Jadi, ya Allah, kenapa semua jadi gini? Lalu Jesse, Gavin, dan Raka. Vika menggeleng lemah. Vik, aku baru ingat malam itu Raka jatuh ke jurang. Ayo kita ke sana. Rara beranjak dengan sisa tenaga, tapi belum berdiri sempurna. Ia merasakan tubuhnya sangat lemas. Ia pun kembali ambruk. Ra, kamu kenapa? Aku lemes banget, Vik. Kamu makan dulu. Kamu hilang di hutan sudah seminggu, Ra. Hah? Seminggu? Enggak mungkin. Aku tersesat di hutan baru 2 hari, Vik. Kamu bercanda, Vik. Tolong cari Raka. Aku yakin dia masih hidup. Serius, Ra. Kalian udah hilang seminggu tanpa jejak. Dan hari ini hari ke-6. Bian dan Gerald ditemukan. Tolong cari Raka sekarang juga, Vik. Dan Jesse, aku sempat lihat bajunya di bibir sungai. Kalau Gavin, aku gak tahu. Dia pergi karena cemburu sama aku dan Raka. Rara tertunduk lesu, menyesali semuanya. Kamu tenang aja. Aku bakal bilang ke yang lain buat cari Raka di jurang. Keesokan harinya mayat Bian dan Gerald akan dibawa pulang bersama anggota keluarga ke Jakarta untuk dikebumikan di sana. Sedang pencarian masih dilakukan oleh warga sekitar dengan bantuan polisi dan tim SAR. Rara sudah berangsur pulih. Ia memaksa ingin masuk kembali ke dalam hutan untuk mencari ketiga sahabatnya yang masih belum ketemu. Kamu yakin kuat, Ra? Aku yakin, Vik. Semoga semua baik-baik saja. Mereka harus kita temukan secepatnya. Akhirnya pencarian membuahkan hasil. Raka ditemukan dengan keadaan kritis. Ia segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Sudah 2 minggu namun Jesse dan Gavin belum juga ditemukan. Akhirnya pencarian dihentikan. Kedua keluarga korban sudah pasrah dan mengikhlaskan kepergian mereka. Hari ini Rara dan Vika akan kembali ke Jakarta dengan hatinya masih diselimuti duka. Terlebih 2 sahabatnya hingga sekarang belum ditemukan. Sepanjang melewati hutan, Rara menopang dagu, menatap kosong ke arah luar jendela. Sekilas ia melihat Jesse berdiri dengan gaun putih menjuntai. Wajahnya sedih, ia melambaikan tangan ke arah Rara. Stop! Rara pun berlari ke bibir hutan untuk mengejar bayangan Jesse yang kini telah menghilang. Ra, maafin aku. Kamu pulanglah ke Jakarta. Aku bersama yang lain sudah jadi bagian mereka di sini. Ini memang salah kita. Terdengar suara Jesse menggema, lalu suara itu menghilang seiring dengan hembusan angin. Enggak, Jesse! Jesse! Rara bersimpuh di tanah. Ia menatap ke depan jauh di dalam hutan. Ia melihat bayangan Jesse, Bian, dan Gerald melambaikan tangan sambil tersenyum. Jesse, Gerald, Bian, maafin aku. Maafin aku gak bisa nolong kalian. Rara terus terisak dengan tubuh bergetar. Tangan lembut menyentuh bahunya. Ra, udah, ayo kita pulang. Ikhlaskan mereka. Gavin terlihat tampan dengan baju adat yang ia kenakan. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Gendis.
gadis yang mencuri hatinya beberapa hari yang lalu. Gendis tampil cantik dengan kebaya putih yang membalutnya. Ia menatap Gavin penuh haru, perasaan sedih dan bahagia bercampur jadi satu. Bang, maafin Gendis ya. Aku telah egois membawamu ke duniaku, batin Gendis. Janji suci terikat. Saat itulah Gavin resmi menjadi suami Gendis. Dan mulai hari itu, Gavin sudah menjadi salah satu bagian dari mereka, makhluk yang tak kasat mata. Gavin tak ingat lagi dunianya. Jiwanya sudah menyatu dengan Gendis. Dia juga tak bisa kembali ke dunianya lagi. Gavin akan hidup bersama Gendis menjadi penunggu hutan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.